Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Nurul Fadilah, 120 70 277 dari kelas Biologi B2. Pada praktikum ini, kita akan melakukan uji protein dengan metode koagulasi dengan bereaksi cuka. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu protein. Protein ini sendiri merupakan zat yang mengandung nitrogen yang kita percayai sebagai pendukung fungsi di dalam tubuh. Lalu, apa saja sih fungsi protein di dalam tubuh kita? Yang pertama, protein adalah sebagai pengkatalis enzim. Yang kedua, protein sebagai alat penyimpanan dan transport. Yang ketiga, sebagai fungsi mekanik. Yang keempat, sebagai pengatur pergerakan pada otot. Yang kelima, sebagai antibodi. Dan yang terakhir, sebagai proses informasi di dalam kerja sistem syaraf. Nah, lalu dari mana sih kita bisa mendapatkan protein? Sumber protein terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konvensional dan yang kedua ada non-konvensional. Yang konvensional ini juga masih terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Misalnya kacang-kacangan atau biji-bijian atau serealia. Lalu yang kedua ada protein hewani. Protein hewani ini berasal dari hewan. Bisa kita dapatkan dari daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan juga kita bisa mendapatkannya dari telur atau susu dan produk olahannya seperti keju, yogurt, dan sebagainya. Nah, dan yang kedua adalah protein non-konvensional. Nah, protein non-konvensional ini sendiri merupakan sumber protein baru yang ditemukan untuk memenuhi kebutuhan makhluk dunia akan protein. Nah, protein ini biasanya disebut protein sel tunggal, berasal dari mikroba seperti bakteri, hamir, atau kapang. Nah, tapi sampai saat ini belum berkembang protein sel tunggal yang dibuat untuk bahan makanan yang bisa dikonsumsi, seperti itu. Baiklah, agar tidak memakan waktu yang terlalu banyak, langsung saja kita melakukan praktikum. Nah, di praktikum kali ini saya mengambil sampel susu murni yang langsung dari sapinya, lalu susu dengkau dan juga kecap. Nah, tapi praktikumnya tidak di sini, meja saya kosong karena kita melakukan praktikum di dapur. Kita gunakan di sini ada 500 ml air di dalam panci, lalu susu dengkau yang diseduh dengan 25 ml air, susu sapi murni 25 ml dan kecap yang ditambahkan 25 ml air dan juga tentunya cuka. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mendidihkan 500 ml air. Ini bisa menggunakan api kecil, sedang atau besar, tapi saya menggunakan api yang besar. Kira-kira ini didih pada waktu 4 menit kurang sedikit. Nah, kita tunggu sampai didih. Ini kalau misalkan sampelnya banyak, pancinya bisa diganti dengan yang lebih besar. Oke, ini sudah mendidih, kita simpan ke meja, kita diamkan sebentar saja. Lalu kita masukkan sampel. Semua sampel kita masukkan ke dalam panci yang airnya sudah dididihkan. Kita taruh satu-satu. Ini mengepul ternyata. Oke, ini sudah kita taruh semuanya. Lalu kita akan mengamati perubahannya nanti setelah kita tetesi cuka. Nah, ini dia saya pakai cuka dapur. Kita tetesi dulu ininya dengan cuka. Ini juga sudah terlihat sebenarnya koagulasinya. Tapi biar lebih terlihat lagi, kita akan tetesi cuka. Yap, semua sampel kita tetesi. Ini kecap, kita tetesi cuka juga. Ini bagusnya cukanya jangan sampai ke airnya ya, karena sayang gitu. Nah, tapi kan ini kalau misalkan pengen kelihatan banget koagulannya, kita harus meneteskan cukanya secara berlebih. Nah, kalau misalkan cukanya terlalu sedikit kita teteskan, maka yang terjadi hanyalah pengendapan. Wow, kita lihat ini. Wow, ini dari susu murni ya. Koagulannya besar dan banyak sekali. Ini memang murni dari susu sapinya, protein hewani. Yap, ini yang murni. Terus kita ke susu dengkau. Kita lihat bagaimana susu dengkau. Sepertinya memang ada, ini ada tuh ya. Tapi ini kayak remah-remah koagulan gitu, kecil-kecil tapi banyak. Nah, ini dari susu dengkau. Selanjutnya kita
ke kecap. Wah, ini kecap mau diudek segimanapun tidak ada ya. Nah, dan ini dia hasilnya, susu murni, terlihat sekali banyak proteinnya, banyak gumpalannya. Dan ini juga susu Denkau. Wah, ini terpisah ya, jadi keagulannya ada di atas, remah-remahnya, dan airnya ada di bawah. Dan ini kecap. Ini memang tidak terlihat sama sekali karena kecap tidak mengandung protein. Nah, itu tadi praktikum kita mengenai uji coba protein dengan metode koagulasi dengan reaksi asam cuka. Tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengetahui kandungan protein yang ada pada sampel dengan metode koagulasi atau penggumpalan dengan pemanasan yang direaksikan dengan asam cuka. Nah, fungsi asam cuka ini sendiri yaitu ion H+ pada asam cuka ini mampu mengikat gugus negatif pada protein sehingga bisa mempengaruhi keseimbangan dan kecukupan muatan pada protein ini sendiri. Nah, hal itulah yang menyebabkan protein kehilangan struktur biologisnya dan akhirnya rusak atau terkoagulan. Nah, dapat kita lihat ya hasilnya bahwa pada susu murni memiliki protein yang paling tinggi. Kenapa? Karena tadi ketika kita sudah panaskan dan juga sudah kita tetesi asam cuka, yang menggumpalnya itu, yang terkoagulannya itu banyak sekali dan juga besar ya kan. Nah, sedangkan pada susu Denkau itu mengandung protein yang lebih sedikit dari susu murni. Karena tadi ketika sudah dipanaskan dan diberi cuka, terdapat gumpalan-gumpalan, remah-remah gumpalan seperti itu kecil sekali tetapi lumayan banyak. Nah, sedangkan pada kecap itu tidak terjadi koagulasi sama sekali. Itu karena kecap tidak mengandung protein meskipun terbuat dari kacang kedelai seperti itu. Nah, jadi prinsipnya pada praktikum ini jika protein dipanaskan itu akan mengalami koagulasi. Nah, jika dipanaskan dalam suhu yang lebih tinggi itu akan mengalami denaturasi atau hancurnya struktur protein seperti itu. Kenapa tadi terjadi koagulasi? Karena api yang suhu yang kita gunakan juga kecil gitu, tidak sampailah kepada 100 derajat Celcius, tidak ada. Sedangkan pada denaturasi itu sangat tinggi suhunya sehingga bisa menyebabkan struktur protein ini terombak, baik struktur primer, sekunder, tersier maupun kuaternernya. Sedangkan untuk asam cukanya, jika kita berikan sedikit saja asam cuka itu akan terjadi pengendapan saja, hanya pengendapan. Nah, ketika kita memberikan asam cuka yang berlebih kepada sampel itu akan terjadi koagulasi atau penggumpalan seperti itu. Nah, tadi saya memilih langsung, sebenarnya praktikum ini bisa dipisah prosesnya. Jadi kita tetesi asam cuka, si sampelnya kita tetesi asam cuka yang berlebih itu akan terjadi koagulasi, dan juga kita memanaskan sampel di dalam air mendidih itu juga akan terjadi koagulasi. Tapi saya tadi menyatukan prosesnya karena saya kira itu lebih efektif. Seperti itu. Nah, sekian praktikum kita mengenai uji protein dengan metode koagulasi dengan reaksi asam cuka ini. Saya kira masih banyak kekurangan dan kesalahan saya dalam praktikum kali ini. Dibutuhkan saran yang membangun untuk saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, untuk kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.